Hello guys, bersama dengan saya Gaang. Hari ini saya bakal nge-reaction video tentang yang sedang viral ini, yaitu virus corona COVID-19 COVID-19. Lengkap saya sebut namanya bro. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah video tentang virus corona, jadi mari kita tonton coy. Oke, saya sudah di videonya, mari kita bakal tonton. Kasus virus corona sudah lebih dari 44 negara. Jadi virus corona itu udah kesebar sampai 40 negara termasuk Indonesia coy. Secara global sebanyak 82.455 kasus dan 2.811 kematian. Ini korbannya udah banyak banget di seluruh dunia. Bagaimana virus corona menyebar? Melansir dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS di ACDC, virus corona menyebar terutama dari orang ke orang. Proses penyebaran yakni dalam jarak sekitar 2 meter. Jadi kita harus jauh, makanya pemerintah suruh kita namanya apa tuh? Saya lupa. Banyak namanya sosial apa. Jadi kita harus berjauhan, itu membuat jarak antara orang ke orang gitu. Melalui tetesan pernapasan. Ini dia menyebar melalui tetesan pernapasan. Ketika orang yang terinfeksi batuk maupun bersin, jadi orang yang terinfeksi itu batuk dan bersin maupun bersin, tetesan itu bisa mendarat di mulut maupun hidung. Jadi kan kayak biasanya kita ngomong muncrat-muncrat gitu tuh. Apalagi kalau batuk sama bersin tuh udah ketahuan muncratnya kena muka gitu loh. Atau mungkin terhirup ke dalam paru-paru. Jadi kan hidung masuk paru-paru cuy. Saat orang sentuh permukaan suatu benda yang terpapar, jadi benda yang terpaparnya kayak benda-benda umum kayak isel pintu, supermarket, Indomaret, tangga sekolah atau apa gitu, penularan corona covid ini bisa terjadi gitu tuh. Kalau tempat kayak gitu, barang-barang umum yang sering orang pegang, virus bisa menyebar. Ketika orang sentuh permukaan atau benda yang terpapar virus, kemudian sentuh mulut, hidung atau mata mereka, jadi tangan kita megang benda contohnya HP ini dipegang, jadi kita kadang gatal atau ya emang kadang tangan kita iseng megang muka, jadi virusnya masuk. Atau kita ngucek mata, jadi virusnya melalui mata, melalui hidung gitu. Tetapi cara ini tak dianggap sebagai cara utama. Jadi ini bukan cara utamanya cuy. Ketika orang dianggap paling menular ketika bergejala atau tengah sakit. Jadi orang yang paling bahaya, orang yang paling nularin penyakit ini adalah orang yang lagi sakit. Beberapa penyebar mungkin terjadi sebelum ia menunjukkan gejala. Jadi orang-orang yang terinfeksi itu dia nggak ngeliatin gejala sama sekali, kayak orang demam atau batuk atau pilek. Jadi nggak ketahuan bahwa dia itu terinfeksi cuy. Seberapa mudah virus menyebar dari orang ke orang bervariasi. Jadi ada variasinya orang nyebarnya. Beberapa mungkin sangat menular. Yang pertama, orang ada yang menular banget, sementara yang lain tidak begitu. Dua, menular banget enggak begitu. Tapi mana kita tahu sih? Yang tahu cuma dokter. Provinsi Hubei dan bagian lain Cina. Ini tempat asalnya cuy. Virus penyebab COVID-19. Tampaknya menyebar dengan mudah dan berkelanjut. Emang ini virus mudah untuk menyebar, untuk berkelanjut terus gitu, nyebarnya mudah gitu. Tapi di AS dan beberapa tempat lain
Virus hanya menyebar kepada mereka yang belum kontak dekat tuh. Di AS itu tempat yang benar-benar ramai, jadi mudah mungkin. Terkait virus ini masih banyak hal yang belum diketahui oleh peneliti. Jadi virus ini belum banyak orang tahu, masih penuh dengan tanda tanya coy virus ini. Vaksinnya aja belum ada. Nih, kenali virus corona. Single started RNA, mudah mengalami mutasi, ini nama lainnya mungkin. Terus virus menyerang manusia dan hewan. Bukan manusia doang diserang virus ini coy, hewan juga kena. Bayangin, virus bahaya banget. Jadi mungkin bukan dari orang doang yang kita kena virus itu, atau mungkin dari hewan peliharaan kita, kucing atau yang melihara anjing atau orang-orang di kebun binatang gitu kan sering megang hewan gitu, hewan juga kena virus, jadi dia juga ikut kena virus gitu loh. Kenali virus. Masa inkubasi 2 sampai 14 hari. Jadi inkubasi itu masa-masa kita terinfeksi terus mulai mengeluarkan gejala. Itu dari 2 hari sampai 14 hari. Gejalanya demam hingga 38 derajat Celcius, batuk sama sesak nafas. Dua per 3 kasus virus corona terjadi pada laki-laki. Jadi yang sering itu laki-laki ya cuy. Laki-laki memiliki lebih banyak reseptor virus dibanding perempuan. Reseptor itu kepekaan terhadap kayak virus-virus gini lah. Jadi panca indera laki-laki itu terlalu peka terhadap sesuatu gitu. Makanya kadang laki-laki tuh kalau bersinnya gede cuy. Mungkin kayak itu, mungkin saya nggak tahu cuy. Tapi udahlah. Saya mau ngomong, tapi laki-laki kadang kurang peka sama cewek cuy. Laki-laki lebih banyak melakukan aktivitas dan mobilitas tinggi. Ya benar sekali. Laki-laki itu tulang punggung keluarga cuy. Makanya dia banyak mobilitas, banyak pekerjaan. Usia rata-rata pasien virus corona adalah 49 56 tahun. Jadi ini usia-usia yang udah mau beranjak lumayan tua lah cuy. 49 sampai 56 tahun ini. Jadi ini emang mudah terjangkit, apalagi umur yang lebih tua dari ini. Itu lebih mudah. Pokoknya tubuh orang yang udah tua itu rentan sama penyakit coy. Hindari berpergian ke Tiongkok atau negara lain yang terinfeksi. Ya, ini jelas cuy. Sesungguhnya kita nggak boleh pergi dari suatu negara apabila negara itu terinfeksi cuy virus. Jadi kita harus diam di situ agar ya virusnya nggak lebih menyebar mana. Kita kan nggak tahu kita infeksi atau enggak dari penyakit ini ya kan. Gejalanya aja baru tahu itu dari 2 hari sampai 14 hari. Pokoknya jangan pergi-pergian cuy, diem aja di rumah, stay in home, rebahan aja coy. Gunakan masker saat beraktivitas. Jadi kalau kalian keluar kalian harus pakai masker gitu loh cuy, biar nggak kena gitu. Untuk berjaga cuy. Rutin cuci tangan. Nah ya, harus cuci tangan cuy, apalagi abis itu cuy, habis makan. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk bersin. Ya, ini penting cuy. Jangan nyebarin virus. Apalagi kalian yang suka banget sengaja bersin di depan muka teman kalian. Itu sungguh nggak ada akhlaknya coy. Masak daging, memasak atau memakan daging, masak makanan atau daging sampai matang. Nah, memang virus corona itu datang dari daging cuy. Daging kelelawar. Makanya kita harus bikin masak daging itu harus matang cuy. Jaga kebersihan lingkungan. Itu bukan karena ada virus corona doang cuy. Setiap hari kita harus jaga kebersihan. Bukan cuma ada virus corona doang coy. Sip. Habis. Ya
Kesimpulan video ini adalah virus corona itu benar-benar bahaya cuy. Dia itu menyebarnya dengan cepat. Ya, bisa bilang cepat banget. Ini aja baru 1 bulan, udah banyak banget orang yang meninggal. Udah banyak banget orang yang terinfeksi yang belum sembuh. Moga aja ya orang-orang yang terinfeksi itu sembuh, selamat. Rasanya kasihan gitu loh cuy. Masa orang yang kena virus itu sama sekali nggak boleh dengan apa langsung gitu loh, tanpa penutup atau apa gitu. Itu benar-benar parah cuy, nggak ada ngelayat atau apa gitu. Wah, itu langsung dikuburin pas meninggal. Aduh, itu saya ngerasa serem cuy. Apalagi nih virus, mau tahlilinnya gimana? Orang nahlilin kan, tahlil orang itu banyak gitu, rame. Seenggaknya pasti, aduh, itu benar-benar, ini benar situasi yang benar-benar kacau cuy. Sesuatu yang membuat kita nggak bisa berkumpul untuk melakukan sesuatu kayak buat ibadah aja itu susah cuy. Jadi tetap diem di rumah cuy, stay in home. Dan ini khusus buat kalian yang kaum rebahan, tunjukin bahwa rebahan itu berguna cuy. Pada masa-masa gini rebahan itu berguna banget. Jangan pernah keluar, tetap di rumah, jaga kebersihan. Meski keluar, kalau mau beli kuota, mau beli makan, gunakan masker, jaga kebersihan, makan makanan yang sehat. Meskipun tetap dalam rumah, kalian harus olahraga cuy, biar badan kalian bugar. Ini ntar kalian abis virus corona keluar rumah udah jadi kayak gendut gitu, gimana, lebih ngomong kasarnya BABI gitu loh. Keluar rumah jadi BABI, itu benar-benar jangan cuy. Tetap olahraga dalam rumah cuy. Misalnya olahraga kan bisa push up, sit up, padahal saya juga jarang olahraga. Dan kayaknya hanya itu, segitu aja sih kesimpulan saya ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan cuy. Ya ini penutupan, jangan lupa subscribe, like, comment. Thank you and goodbye.